Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Science, kanal inovasi, kreasi, berbagi, dan diskusi. Merakit inovasi, membangun generasi. Media Science akan hadir untuk selalu berbagi terkait isu-isu tentang dunia pendidikan, dan khususnya adalah ikut dalam membangun budaya riset dan inovasi di bidang STEM. Kali ini di edisi yang pertama, perkenalkan saya Ismail Haryanto akan mencoba untuk berbagi, mencoba untuk mengkaji salah satu topik di dunia pembelajaran yang saya yakin masih relevan ya untuk dibahas atau dipelajari, baik dalam pemanfaatan dalam praktek pembelajaran sehari-hari maupun untuk landasan akademis. Untuk itu topik yang akan kita bahas tidak asing bagi semua Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang taksonomi pembelajaran. Berikut ini adalah buku dari Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing dari Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Laurin Anderson dan David Cradwell. Seperti yang kita ketahui bahwa taksonomi Bloom sangat terkenal. Taksonomi Bloom sendiri dibuat pada tahun 1956. Kemudian disempurnakan oleh salah satu tim dari Bloom sendiri waktu itu, yaitu David Cradwell bersama dengan Laurin Anderson menyempurnakan taksonomi Bloom tersebut pada tahun 2001. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk mengkaji lebih jauh, mungkin dari buku taksonomi Bloom yang direvisi ini kita nggak semuanya membahas secara detail ya, satu persatu kita akan menggarisbawahi poin-poin pentingnya ya dari buku ini. Baik, tentunya yang pertama terkait dengan apa itu taksonomi. Jadi taksonomi seperti yang disebutkan dalam buku taksonomi Bloom revisi ini adalah sebuah tata cara sistem untuk mengkategori ya, tujuan pembelajaran. Itu sebuah tata cara sistem untuk mengklasifikasikan atau memetakan tujuan-tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran ini sangat penting ya di dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Kalau kita istilah dari tujuan pembelajaran ini mungkin di istilah bahasa Inggrisnya banyak ya yang disebutkan di buku ini. Ada yang umum yang digunakan learning objective, kemudian ada yang menggunakan aim, goals, purpose, goal seperti itu. Dimana kegunaan dari taksonomi sendiri ya itu adalah untuk membantu guru dalam menganalisa atau memetakan ya adanya kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran dengan asesmennya yang digunakan. Sehingga di buku ini juga dijelaskan ada 3 aspek ya penting dalam menilai sebuah pembelajaran, yaitu ada yang pertama adalah tujuan pembelajaran, learning objective, kemudian ada aktivitas pembelajaran, learning activity, dan ada assessment ya, penilaian. Di mana ketika ketiganya ini ya, harus sesuai seperti itu. Ketika penilaian ini assessmentnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka bisa dikatakan assessmentnya tidak valid. Tidak mengukur apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu, atau kita bisa mengenal mungkin itu termasuk validitas isi ya. Jadi begitu sebaliknya, ketika aktivitas pembelajaran ini tidak sinkron, tidak sesuai dengan asesmennya, maka bisa juga dikatakan bahwa aktivitas pembelajaran ini yang dilakukan oleh seorang guru itu tidak efektif. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian ya, untuk bisa mengkategori, untuk bisa menilai adanya kesesuaian antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang digunakan. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengurai sekilas perbedaan antara taksonomi Bloom yang awal dengan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Laurin Anderson dan David Cradwell, di mana pada taksonomi Bloom yang awal penggunaan taksonomi cenderung mengarah atau digunakan untuk keperluan penilaian saja. Sedangkan pada
taksonomi Bloom yang telah direvisi ini lebih luas karena ini bisa digunakan untuk mengkategori tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran maupun mengkategori asesmen itu sendiri. Kemudian juga pada taksonomi Bloom yang awal itu terdiri dari level-level berpikir, yang berupa kata benda. Ada pengetahuan, knowledge, kemudian pemahaman, comprehension, kemudian application, analysis, synthesis, dan evaluation ya. Kita mengenal dulu itu ada level-level berpikir ya, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Sedangkan untuk taksonomi Bloom yang telah direvisi, ini untuk memudahkan guru telah disempurnakan dengan membagi atau mengurai lagi taksonomi tersebut menjadi 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi proses kognitif yang berupa kata kerja, kemudian yang kedua adalah dimensi pengetahuan yang berupa kata benda. Di mana pada dimensi proses kognitif ini dengan mengakomodasi adanya berpikir kreatif ya, kreativitas ya, sehingga di situ dimunculkan adalah ada creating, mencipta. Jadi ada mengenali, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan di mana pada struktur penulisan ya, rumusan tujuan pembelajaran pada versi taksonomi Bloom yang telah direvisi ini cukup di situ ada 2 komponen, 2 dimensi tadi. Yang pertama adalah ada kata kerja yang menunjukkan proses kognitif. Nah, nanti kita akan membahas secara tersendiri ya level-level proses kognitif atau perilaku pikir untuk kita identifikasi dalam kegiatan pembelajaran saya. Kemudian yang kedua digabung dengan dimensi pengetahuan atau kata bendanya. Jadi nanti ada pembagian sendiri, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metode. Sehingga kalau diartikan maknanya yaitu kata kerja tadi dimensi proses kognitif menyatakan atau bermakna proses kognitif apa, keterampilan pikir atau perilaku pikir apa yang digunakan oleh siswa untuk menguasai sebuah pengetahuan. Sedangkan kata benda tadi ini menunjukkan pengetahuan apa yang akan dikuasainya, seperti itu. Jadi ada pembagian menjadi 2 dimensi tersebut. Mungkin cukup demikian sesi yang pertama pembahasan kita pada topik yang kita bahas tadi, yaitu tentang taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian, yaitu taksonomi Bloom yang telah direvisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada sesi-sesi yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.